Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa bil i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, khatib berpesan, berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada segenap jamaah kaum muslimin, kaum mukminin. Mari bersama-sama kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha menjaga ketakwaan kita. Takwa dalam arti yang sederhana adalah kita berusaha menjaga diri di dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dengan kata lain, takwa adalah menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Dengan kita menjalankan ketakwaan ini, maka kita akan memasuki ke dalam posisi yang qarib, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan ketika membicarakan ayat-ayat tentang puasa. Rangkaiannya salah satunya adalah disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini sesungguhnya merupakan rangkaian dari ayat sebelumnya, yang ayat sebelumnya memerintahkan kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang dipanggil adalah yang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak akan merasa terpanggil. Jika di dalam hati kita ada iman, maka kita akan terpanggil oleh ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, ditetapkan atas kalian asyam, diwajibkan atas kalian asyam, yaitu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana syariat puasa itu dulu sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang ittaqo yattaqi, yaitu menjaga diri di dalam ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Itu makna dari tattaqun, takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika sudah menjalankan puasa dengan baik, dijalankan puasa insya Allah mulai besok tanggal 2 April ini, nanti malam ketika selesai masuk fajar, kita sudah mulai berpuasa dan berbuka ketika matahari sudah tenggelam, ya ghurubus syams, menurut perhitungan Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwa besok tanggal 2 April ini adalah 1 Ramadan. Sebagai warga Muhammadiyah, kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini adalah Majelis Tarjih
Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah menghitung sedemikian detail tentang Ramadan, Syawal, dan juga Dzulhijjah. Insya Allah ketika kita mengikuti perhitungan atau hisab yang dilakukan oleh majelis tarjih, yang dihitung oleh tim, dan itu dihitung secara detail, ya, secara teliti, maka insya Allah hasilnya adalah hasil yang akurat. Muhammadiyah sudah menjadikan metode hisab sebagai metode untuk menentukan kapan dimulainya bulan baru. Dan insya Allah Muhammadiyah akan tetap komitmen dengan metode hisab sebagai metode yang dinilai yang terbaik dalam menentukan kapan dimulainya ibadah puasa. Maka insya Allah ketika kita menjalankan puasa dengan baik selama 1 bulan penuh, diharapkan puasanya kita melahirkan sikap hidup yang bertakwa, pribadi yang bertakwa, rumah tangga yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, bangsa dan negara yang beriman dan bertakwa, sebagaimana sudah diniatkan oleh para pendiri bangsa ini, bahwa negara ini didirikan untuk salah satunya adalah bertujuan membangun insan-insan beriman dan bertakwa. Dalam konteks agama masing-masing, dalam konteks Islam adalah beriman sesuai yang diajarkan oleh agama Islam dan bertakwa sesuai dengan yang diajarkan oleh dalam Islam. Nah, kalau ini yang sudah dilakukan, maka rangkaian ayat-ayat tentang puasa itu salah satunya adalah yang tadi sudah dibacakan ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku wahai Muhammad bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan aku ini sangat dekat. Allah dekat, qarib, dekat sekali. Ketika kita puasa dengan baik, kita meninggalkan makan minum, meninggalkan syahwat semata-mata karena Allah, dijalankan karena Allah, dengan ikhlas, dengan rela, dengan suka hati, kita jalankan puasa dengan baik, maka Allah menyebut diri Allah sebagai qaribun. Fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, ketika Allah dekat, kita dekat dengan Allah. Ujibu da'watad da'i, dikabulkanlah doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa, benar-benar berdoa. Falyastajibuli, hendaklah kalian minta dikabulkan doa itu. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian, kita disuruh untuk menjadi orang yang selalu menjaga iman. La'allahum yarsyudun, agar kita hidup ini selalu yarsyudun, di dalam bimbingan Allah. Hidup kita akan dibimbing oleh Allah ketika kita dekat dengan Allah. Kalau pribadi dibimbing oleh Allah, maka pribadi itu tidak akan menyimpang dari jalur yang benar. Kalau rumah tangga itu dibimbing oleh Allah, maka rumah tangga itu akan mengikuti garis-garis yang lurus, garis-garis yang mengantarkan kepada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau suatu masyarakat dibimbing oleh Allah, maka masyarakat itu akan dibimbing terus menuju jalan yang baik, menjadi umat yang baik, menjadi masyarakat yang baik, negerinya menjadi negeri yang baik, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tetapi ketika oknum-oknum dari masyarakat itu menjauh dari Allah, sengaja keluar dari kerangka yang sudah dibuat oleh Allah, dari ajaran yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka kehidupan kemudian menjadi tidak terbimbing. Orang-orang pinter ketika tidak terbimbing, maka kepinterannya akan menjauhkan dia dari Allah. Orang-orang kaya yang tidak dibimbing oleh Allah, maka kekayaannya digunakan untuk berbuat yang tidak baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang berkuasa ketika tidak dibimbing oleh Allah, jauh dari ajaran Allah, maka kekuasaannya akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, akan mengantarkan kepada jurang kesengsaraan, darul bawar, negeri kebangkrutan, negeri kegagalan,
karena jauh dari iman dan jauh dari takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan puasa Ramadan kita di tahun ini dan di tahun-tahun mendatang mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita jalankan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sholatnya, puasanya, zakatnya dijaga dengan baik, ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Sholat sunnahnya ditambahkan, Qiyamu Ramadan ditegakkan. Yang mengikuti hadis Nabi adalah 4 rakaat, 4 rakaat lagi, baru kemudian 3 rakaat. Lalu kita dianjurkan untuk banyak bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang perlu kita bagi, anak-anak yatim, fakir miskin, memberikan sedekah iftar kepada orang-orang yang di jalanan, yang belum sampai ke rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Kita melakukan kebaikan-kebaikan itu semua diniatkan karena mengharap ridhonya Allah. Lalu di bulan Ramadan ini adalah juga bulan Al-Quran, Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kita juga diminta untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Dalam setiap waktu, setiap ada kesempatan, kita buka Al-Quran, kita baca artinya, kita baca tafsirnya, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran. Dan insya Allah Al-Quran akan selalu membimbing kita ke jalan keselamatan, jalan kedamaian, jalan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahusukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di khutbah yang kedua khatib ingin menegaskan bahwa kita harus terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kita, dan salah satunya adalah besok kita memasuki bulan Ramadan. Mari kita persiapkan segenap jiwa raga kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, dan kita jalani ibadah Ramadan dengan suka hati, dengan senang hati, dengan kerelaan, dengan keikhlasan. Dengan begitu insya Allah bulan Ramadan akan membawa kebaikan kepada kita semuanya, membawa keberkahan kepada kita semuanya, diberikan rahmat bagi kita dalam kehidupan kita, diberkahi kehidupan kita. Dan juga tentunya kita berharap di bulan Ramadan ini Allah memberikan limpahan ampunan, maghfirah, rahmat, barakah untuk kita semuanya, untuk keluarga kita semuanya, untuk ayah ibu kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga senantiasa diberikan kebaikan khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita terus berusaha untuk meningkatkan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun kemarin. Dan insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya, kepada bangsa kita ini, kepada negeri kita ini, didekatkan dengan yang baik-baik dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari perangai-perangai buruk, khususnya bagi mereka yang sedang memegang kekuasaan, agar mereka menjalankan kekuasaan dengan amanah,
dengan adil, dengan jujur, dengan tanggung jawab untuk kebaikan bangsa ini ke depannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah lana abwabal khairat wa babal barakat wa babas sihat wa babas salamat fid din wad dunya wal akhirah wa babar rizqi halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih wa babal ilmi wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal wabaa wal fitan wat ta'un min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa samatatil a'da wa su'il qada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.